Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Muhammad. Saya mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi hari ini saya melakukan podcast dengan Bapak Uus Syafid Nabawi SPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Jadi Bapak Uus Syafid Nabawi ini adalah kepala sekolah di Sekolah Dasar SD Islam Al-Ghofar Malang. Seperti yang kita ketahui bahwa kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin di sekolahnya dan bertanggung jawab dan memimpin proses pendidikan di sekolahnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu sumber daya manusia, kemudian peningkatan profesionalisme gurunya juga, dan semua yang berhubungan dengan sekolah di bawah naungan kepala sekolah. Bapak, sebelumnya bagaimana awal mulanya berdirinya sekolah SD Islam Al-Ghofar ini? Oke, terima kasih Pak Sen. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana awal berdirinya sekolah ini? Sekolah ini insya Allah didirikan di tahun 2012, tepatnya di bulan Februari kita mendirikan sekolah ini. Ada 4 pendiri. Yang pertama adalah saya sendiri bersama istri yang sekarang menjadi wali kelas 4, Bu Laili. Ada lagi namanya Pak Jamiat Nuryadi. Terus yang keempat adalah Pak Hawin Muzaki. Nah, sebagai kepala sekolah pertama adalah Pak Jamiat Nuryadi yang berasal dari kota Bojonegoro. Dan alhamdulillah tahun 2012 itu awal mula sekolah ini berdiri itu mendapatkan siswa berjumlah 2 siswa. Sampai sekarang berlanjut sekarang total jumlah siswanya 109. Ya. Jalannya 9 tahun berjalan ini. Selanjutnya Pak, bagaimana awal mula Bapak terpilih menjadi kepala sekolah? Jadi terpilihnya saya menjadi kepala sekolah itu yang pertama karena sekolah ini masih waktu itu ya masih dalam tahap perintis. Kepala sekolah yang pertama itu adalah Pak Jamiat Nuryadi, itu teman-teman seangkatan kuliah ya. Itu memang ketika 2 tahun itu mengalami berbagai macam masalah begitu ya, dan pada akhirnya memilih untuk berkarir di dunia selain di dunia pendidikan. Nah, oleh sebab itu yayasan memutuskan untuk menunjuk saya. Nah, dasar untuk menunjuk saya itu tidak lain dan tidak bukan karena tidak ada lagi yang bisa ditunjuk begitu Pak. Jadi tidak ada yang lain karena waktu itu banyak perempuannya, sedangkan Pak Hawin yang laki-laki satunya itu juga resign karena sudah selesai pasca sarjananya. Jadi hanya tinggal saya sama istri saya. Nah, dan pada akhirnya ada beberapa guru yang lain waktu itu juga sudah masuk, tapi juga masih masih baru, dan pada akhirnya saya menjadi kepala sekolah di tahun 2014 sampai sekarang. Harusnya 2018 itu sudah ganti itu diperpanjang lagi, tahun depan itu sudah selesai masa jabatannya. Nah, saya berharap ada regenerasi ya, berharapnya seperti itu supaya lebih pemikirannya lebih fresh lagi, kepala sekolahnya lebih muda lagi dan lain sebagainya. Ya Pak, setiap tahunnya apakah ada peningkatan dalam penerimaan siswa Pak? Oke, untuk penerimaan siswa baru alhamdulillah mulai kita berdiri dari 2 murid pertama itu di tahun kedua kita menjadi tahun berikutnya ada pendaftar menjadi 6 murid tahun angkatan kedua. Angkatan ketiga itu sempat turun. Hanya yang daftar hanya 4. Kenapa kok waktu awal-awal itu sedikit? Karena yang kita punya gedungnya belum punya. Gedungnya masih sangat-sangat sederhana sekali. Jadi untuk minat untuk mendaftarkan anak-anak putra-putrinya ke SD Islam Al-Ghofar itu sangat-sangat minim, dikarenakan juga SDM-nya yang masih belajar. Saya sendiri juga masih waktu itu fresh graduate ya, jadi masih baru lulus. Terus yang teman-teman yang lain itu juga begitu, jadi mungkin masih kurang pengalaman. Terus faktor yang kedua, jumlahnya karena masih sedikit itu
karena masih belum konsisten juga kita mendirikan sekolah ini, masih banyak masih ada jiwa-jiwa muda yang ingin coba sana sini dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah di tahun 2014 itu, karena juga waktu mundurnya kepala sekolah pertama itu juga karena faktor terlalu sedikitnya, jadi itu berimbas kepada kesejahteraannya. Di tahun 2014 itu saya coba untuk memberikan penanganan begitu. Kenapa muridnya sedikit, akhirnya kita coba door to door sampai pada akhirnya kita mendapatkan di angkatan keempat itu berjumlah 16. Dari situ 16 sudah mulai mulai puluhan, 16, 17, 18 dapatnya sekian. Nah, 2 tahun kebelakang ini alhamdulillah sudah mencapai di atas 20. Kemarin itu 23 dan puncaknya angkatan tahun ini itu jumlahnya ada siswa barunya ada 29 siswa. Itu kita terbagi menjadi 2 kelas karena memang kelasnya kecil sekali, jadi lebih efisien ketika kita buka 2 kelas. Itu. Dengan jumlah siswa yang Pak, apakah jumlah tenaga pengajarnya sudah memadai sesuai dengan jumlah siswa? Ya, alhamdulillah untuk tenaga pengajarnya kita juga bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim juga. Banyak tenaga pengajarnya juga dari sana, terutama dari teman-teman dari PGMI yang alhamdulillah juga banyak, juga di sini dari PAI dan lain sebagainya. Teman-teman UIN banyak yang membantu. Nah, jadi alhamdulillah untuk tahun ini kita memadai jumlah SDM-nya dan alhamdulillah juga teman-teman sesuai kompetensinya masing-masing. Program apa yang menjadi keunggulan di sekolah? Nah, karena sekolah ini memang kita dirikan itu dengan kualitas bangunannya itu sederhana gitu kan ya, maka kita harus mencari solusi bagaimana supaya sekolah ini tidak mengandalkan secara fisik tapi mengandalkan secara program. Maka kita harus mengeluarkan program-program yang unik yang belum dipakai oleh sekolah-sekolah lain ataupun yang jarang, ataupun program yang memang belum populer begitu ya. Nah, ada beberapa program. Yang pertama, karena kita itu punya jargon sekolah sang ngaji ini, itu kita bekerjasama dengan Hayat Tahfidzul Quran juga dari UIN, HTQ UIN, untuk memonitor kualitas Al-Qur'annya anak-anak. Jadi nanti kalau menjelang wisuda, anak-anak harus datang ke kampus UIN untuk melakukan ujian. Itu yang pertama yang menjadi program unggulan kami, yaitu Tahfidzul Quran yang itu bekerjasama dengan HTQ, dan satu-satunya sekolah yang mungkin bekerjasama dengan HTQ. Terus yang kedua, kita punya kelas cita-cita. Kita punya kelas cita-cita itu kita modifikasi dari programnya Pak Anies Baswedan kalau nggak salah, yang guru yang harus dikirim ke luar pulau dan lain sebagainya itu. Indonesia Mengajar. Nah, itu programnya. Itu kita modifikasi dari situ. Kita mendatangkan beberapa profesional agar supaya cita-citanya anak-anak itu tidak hanya ada di dokter, tidak hanya di polisi. Ketika kita tanya anak-anak itu kan, cita-citanya mau jadi apa? Anak-anak hanya mungkin bisa insinyur, pilot, dan makanya kita adakan kelas cita-cita itu. Kita datangkan profesional. Yang pertama kita pernah datangkan engineer dari engineer pesawat ya, punya Pak Habibie waktu itu. Terus kita pernah juga datangkan barbershop, tukang potong rambut, kita datangkan agar supaya mereka punya pandangan cita-cita bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa diakses nanti ketika mereka dewasa. Itu salah satu kelas cita-cita. Terus kita ada market day, kita ada studi tour juga setiap setahun itu 2 kali. Kita punya studi tour itu setahun 2 kali. Yang pertama di luar dalam Kota Malang, dan yang akhir tahunnya biasanya kita di luar Kota Malang. Dan insya Allah banyak sekali, kalau misalnya bisa diakses nanti bisa di Instagram kita di SD Islam Al-Ghufar, itu bisa nanti Pak Zain bisa nanti browsing ke situ. Yeah. Bagaimana respon masyarakat terhadap program sekolah ini? Oh ya, untuk respon masyarakat alhamdulillah dari lingkungan sekitar banyak yang sudah mempercayakan putra putrinya untuk bersekolah di SD Islam Al-Ghufar. Nah, karena wilayahnya di sini banyak juga yang Nahdlatul Ulama gitu ya, maka kita juga satu paham gitu. Nah, maka banyak putra putrinya yang menyekolahkan
di sini. Nah, ini cakupannya mulai membesar, mulai Karangploso sudah mulai ke sini, Kota Malang sudah ke sini, Kota Batu juga, tidak hanya wilayah Sengkaling saja, tapi cakupannya sudah mulai banyak. Itu artinya respon masyarakat terhadap sekolah ini alhamdulillah menunjukkan progres yang baik. Tentunya kan dalam memimpin sekolah ini pasti ada tantangan. Betul. Tantangan apa yang Bapak alami selama? Tantangan terbesar sekolah ini yang masih menjadi PR itu adalah sekolah ini masih izinnya masih jurus. Itu karena peralihan tanah sawah menjadi tanah karangan sehingga memunculkan IMB dan sebagainya, itu dirasa masih menjadi kesulitan kita. Itu mungkin tantangan terbesar. Kalau yang lainnya insya Allah bisa ditangani secara baik-baik, tapi itu karena ini ya berhubungan dengan perizinan sekolah ini. Jadi sekolah ini masih belum punya NPSN ya, karena problem tanah yang belum bisa diubah menjadi tanah pekarangan. Kalau menjadi tanah pekarangan itu bisa muncul namanya izin mendirikan bangunan, dan dari situ izin dari dinas pendidikan bisa dikeluarkan. Mungkin itu yang paling tantangan yang belum bisa terselesaikan hingga saat ini. Apa program yang telah Bapak rencanakan untuk sekolah ini dalam 5 tahun? Nah, kalau merencanakan untuk 5 tahun yang akan datang, insya Allah kalau sekolah ini izinnya sudah keluar, pengurusan tanah sudah selesai, mungkin lebih ke fisik ya. Fisik kita perbaiki sedikit karena mungkin fisiknya kita nilai kurang ya, bahkan kelas belakang itu masih kita nilai masih kurang. Mungkin lebih ke fisik dan memperbaiki beberapa program-program yang sudah ada, mengupgrade program-program yang sudah kita laksanakan dengan baik. Terus mencari program-program yang mungkin belum dilakukan oleh sekolah-sekolah lain, sehingga memunculkan ciri khas yang lain daripada sekolah-sekolah yang pada umumnya. Itu Pak. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Bapak dalam rangka peningkatan kualitas sekolah? Oke, untuk upaya saya sebagai kepala sekolah yaitu yang pertama adalah mengontrol juga kinerja teman-teman saya di bawah, terutama wali kelas dan guru mapel dan sebagainya. Itu biasanya kita upgrade, terutama karena kita sekolah sangat sini, gitu. Upgrade utama adalah tentang kompetensi dari pembelajaran Al-Qur'annya. Apakah bacaannya sudah baguskah, apakah cara mengajarkan anak nyampe apa enggak, dan seterusnya. Itu mungkin yang menjadi fokus utama sekolah ini, karena sekolah sangat sini itu menjadi brand dari SD Islam. Mungkin upaya-upaya itu yang akan saya lakukan, melakukan banyak pembinaan terhadap teman-teman tenaga guru di SD Islam. Apakah guru dan staf di sini dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Untuk pengambilan keputusan pasti ya, karena saya mencoba untuk manajemen terbuka, bahkan keuangan apapun yang bisa diakses oleh seluruh tenaga kerja yang bekerja di SD Islam, mulai dari tukang kebun, mulai dari sampai apapun yang bisa diakses terkait dengan keuangan, manajemen dan sebagainya, itu sangat-sangat bisa. Terutama di rapat-rapat kerja teman-teman itu kita biasanya mengambil cara dengan bermusyawarah. Mana keputusan yang terbaik, itulah yang menjadi pegangan kita untuk melaksanakan program-program setelahnya. Mungkin itu. Mungkin Bapak bisa menceritakan pengalamannya sebelum menjadi kepala sekolah dulu, apakah mengajar atau? Ya, sebelumnya mungkin saya beberapa mengajar di sekolah-sekolah yang lain. Saya mulai mengajar itu di semester 4 ya. Setelah keluar dari Ma'had gitu ya, saya mulai ngelesi gitu-gitu. Terus saya pernah bekerja di SD Plus Al-Kausar. Saya pernah mengajar di sana selama 5 tahun. Terus saya pernah mengajar di SD Anak Saleh, pernah di Brawijaya Smart School juga pernah. Mungkin sebentar-sebentar ada pernah di MI Khadijah juga pernah. Terus di Surya Buana itu 2 tahun. Terus SMA 2 Negeri Batu. Kenapa saya memang sengaja saya untuk berpindah-pindah mengajar. Waktu itu saya punya misi gitu ya. Jadi kalau Al-Kausar itu ciri khasnya seperti apa sih gitu ya.
Nah, ciri khasnya seperti apa kalau di Al-Kausar itu tentang lingkungan, apapun upacaranya itu membicarakan semua tentang kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Artinya itu sekolah adiwiyata sampai memperoleh nominasi adiwiyata nasional. Itu SD Pusat Al-Kausar. Dari situ saya ngambil, oh ini harus ketika kita mendirikan sekolah, kita punya sekolah harus punya ciri khas yang menjadi alamat. Gitu. Kalau di anak soleh itu lebih ke bahasa, bagaimana anak-anak itu bercengkrama dengan bahasa asing atau bahasa Inggris atau bahasa Arab dan lain sebagainya. Kalau di Surya Buana itu prestasi sampai pada ranah internasional. Kita tahu bahwa di Surya Buana itu banyak siswa-siswa yang berprestasi di Olimpiade di Korea, di Eropa, bahkan di Amerika. Ternyata saya mengambil kesimpulan bahwa sekolah-sekolah tersebut itu harus mempunyai satu fokus untuk bisa di-share kepada masyarakat sekitar. Oh, mau pilih yang mana sekolah itu? Oh, mau pilih bahasa ya ke sini. Kalau mau pilih Al-Qur'an ya ke sini. Mau pilih yang anaknya bisa karakternya bisa lingkungan ya ke sini. Nah, dari situ saya mengambil pengalaman bahwasanya nanti ketika saya harus bikin sekolah yang punya brand. Nah, akhirnya kita sepakat bahwa SD Islam Al-Qur'an itu mempunyai jargon sekolah sak najimnya. Jadi Al-Quran itu alhamdulillah banyak siswa-siswi kami yang memang berprestasi di bidang Al-Quran, dari tahfidz, qiraah, terus tartil dan sebagainya. Alhamdulillah kita pernah juga menjuarai di Hafidz Indonesia 2019 atas nama Arim, kalau namanya Ma'ilya Ikrimah. Dan yang terakhir kemarin kita juara 2 putra putri tingkat pelajar se-Jawa Timur di Konfes Tebireng Jombang. Itu Pak. Itu sudah banyak juga prestasi. Alhamdulillah sudah banyak prestasi. Terutama banyak di bidang Al-Quran, karena ya itu tadi kita menekankan bahwa kalau sekolah di sini ya memang begini, Al-Quran menjadi ciri khas utama dari SD Islam Al-Quran. Maka banyak prestasi-prestasi yang memang lahir di bidang itu gitu. Mungkin Bapak ada tips-tips menjadi pemimpin yang bagus. Menjadi pemimpin yang baik yang pertama adalah cara kita berkoordinasi dengan teman-teman ya, maksudnya dengan bawahan atau dan lain sebagainya. Itu kalau saya pribadi sih saya tidak ada sekat begitu. Oh ini kepala sekolah, oh ini tukang kebun dan lain sebagainya. Saya itu tidak ada sekat gitu. Jadi saya belajar mengalir saja, tidak ada pembagian sekat antara oh saya kepala sekolah, oh ini wali kelas, oh ini dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi kepala sekolah dan wali kelas atau yang lainnya, staf-staf yang lainnya itu hanya hanya tempel nama aja kalau menurut saya. Jadi kalau berkomunikasi ya sudah, lo saja. Itu mungkin itu salah satu cara saya untuk memberikan kenyamanan kepada teman-teman yang mengajar di SD Islam Al-Quran. Dengan komunikasi yang enak, dengan komunikasi yang humble, itu bisa menjadi kerasan. Karena yang pertama yang kita berikan kesejahteraannya itu masih, saya rasa juga masih kurang. SD Islam Al-Quran memberikan kesejahteraan kepada para guru itu masih belum memenuhi standar gitu. Tapi dengan cara berkomunikasi yang baik itu memberikan kenyamanan kepada para tenaga ahli para tenaga guru di SD Islam Al-Quran agar supaya kerasan dan lain sebagainya. Itu mungkin tips untuk pemimpin lebih inilah. Kalau saya versi saya sih lebih care, lebih santai. Apa harapan Bapak untuk sekolah ini ke depan? Harapan saya untuk sekolah ini, semoga sekolah ini mencetak banyak ahli Quran, banyak mencetak anak-anak yang berguna, pastinya ya, berguna bagi negaranya, yang mencintai negaranya. Tidak hanya agamanya, negaranya pun juga harus dicintai, negara, agama, dan yang terlebih juga kedua orang tuanya. Itu yang kedua, saya berharap sekolah ini menjadi salah satu sekolah unggulan juga yang di Kecamatan Daung, maupun pada waktu nanti saat waktunya itu menjadi unggulan menjadi jujukan ya. Walaupun sekolahnya secara fisik tidak begitu bagus, tapi secara program kita bisa menghadirkan inovasi-inovasi yang lebih daripada sekolah-sekolah. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Demikian podcast saya bersama Bapak Ulus selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Ghofar Malang. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi
dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.